cuan, we be getting money. Cuan. Belum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MNC Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MNC Sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MNC Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum Mas Bro, yuk mulai kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas kira-kira target VKTR itu sampai mana. Nah, gini kita udah bahas beberapa saham IPO yang mulai dari awal tahun 2023 aja sih saya mulai bahas kayak gini. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ini dari Teredo, RAM, Jati. Nah, semuanya hit ya. Yang miss kemarin si Maxi ya. Maxi kita miss, kita lihat di sini. Nah, Maxi ini miss ya. Di sini opennya ARB. Saya kira akan close di sekitaran 120, ternyata enggak. Terus warannya cuma sampai 13, sampai 15. Jadi miss semua untuk Maxi. Dan saya udah share juga di video yang lalu, teman-teman ya. Di video yang lalu itu bahwa saya Maxi itu kena CL di 89 pakai sekuritas MNC ya, trailing stopnya. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya. Untuk VKTR, nah VKTR ini grup Bakri, teman-teman bisa lihat video saya yang bahas VKTR. Ini dia istilahnya emiten kendaraan listriknya grup Bakri. Nah, dia fokusnya di bis ya untuk saat ini, penjualan bis listrik ya, sewa juga, terus ya seperti itu. Dan kedepannya setelah IPO ini katanya dia mau ekspansi nih ke kendaraan pribadi, teman-teman. Nah, tentu aja kalau seperti itu berarti prospek usahanya itu bagus, teman-teman. Prospek ke depan usaha seperti ini tuh bagus karena di masa depan itu udah pasti pakainya kendaraan listrik ya, nggak kendaraan fosil lagi atau bensin ya, karena lama-lama kan akan habis ya bahan bakar fosil, dan kedepannya pasti akan ke listrik. Nah, untuk prospek usahanya bagus, tapi untuk prospek grupnya ya nggak tahu, teman-teman nilai sendiri. Tapi bagi teman-teman yang istilahnya ngefans sama Nia Ramadhani, nah pasti ikutlah IPO ini. Dan saya ikut, tapi nggak banyak, teman-teman. Saya ikut tapi nggak banyak karena uang saya waktu VKTR ini offering, uang saya di PTBA. Begitu guys ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk VKTR jatahnya adalah 14,45% untuk di bawah 100 juta, teman-teman. Kita lihat di sini. Hit dulu. Mana guys kalau sembunyikan? Nah, ini VKTR teman-teman. Untuk jatahnya itu 14,45% di bawah 100 juta. Kalau teman-teman pesennya itu di bawah 10 juta, itu jatahnya sekitaran 17-18. Kalau pesennya di bawah 1 juta bisa 20-an. Nah, kalau pesennya cuma 10 lot ya 100% gitu ya. Seperti itu guys. Semakin kecil pemesanan itu semakin gede jatah. Nah, kalau saya sih jatahnya 14%-an, teman-teman. Ya mungkin ada yang lain ya, kalau pesennya mungkin 99 juta mungkin 13% seperti itu. Nah, kita lihat untuk penjualan di atas 100 juta itu saya dapat info dari teman itu sekitaran 5%, teman-teman. 5% itu jatah di atas 100 juta. Nah, ini beda teman-teman ya sama Maxi. Kalau Maxi itu dia jatah 100 jutanya lebih gede. Nah, sebenarnya seperti ini nih yang bikin saham itu ini bakal jelek atau bagus itu dari sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ya, ada penjatahan. Terus di bawah 100 juta dan di atas 100 juta itu lebih gede di atas 100 juta. Itu biasanya sahamnya drop. Kenapa? Karena yang pesan di atas 100 juta itu jatahnya jadi gede, teman-teman, dan mereka langsung ngebuang. Nah, beda kalau misal contohnya si Doh. Nah, Doh ini kan jatahnya gede juga si Doh. Nah, 13%. Di sini tapi jatah di atas 100 jutanya itu 8%. Jadi lebih kecil. Jadi bandar itu dapat jatah lebih kecil. Jadi istilahnya mereka nggak buru-buru jual. Nah, kalau kita lihat di sini si Smil ini jatahnya itu ya kecil ya. Yang pokoknya istilahnya
kalau IPO itu sehat, bagus, itu jatah di atas 100 juta itu persennya harusnya lebih kecil daripada jatah yang pesan di bawah 100 juta. Nah, itu sehat. Nah, contohnya si Maxi ini nggak sehat, teman-teman. Karena saya juga dapat info juga si Maxi ini di atas 100 jutanya ada yang dapat 14% sekian. Nah, kita lihat sini untuk VKTR. Nah, VKTR ini jatahnya di bawah. Ya. Walaupun jumbo jatahnya, cuman di bawah 100 jutanya jumbo, 14% termasuk jumbo, tapi di atas 100 jutanya cuma 5%. Jadi ini masih kemungkinan banget jauh lebih bagus daripada IPO Maxi. Nah, kita lihat juga di sini yang di saham yang ditawarkan itu adalah 20% dan semuanya saham baru. Beda dengan Maxi. Kalau Maxi itu separohnya saham lama, saham pengendali yang dijual ke masyarakat seperti itu, guys. Jadi untuk sekarang sih karena istilahnya market kita udah ARB-nya 15%, apalagi nanti jadi simetris, teman-teman harus lebih selektif lagi untuk memilih saham IPO. Kalau Maxi ini IPO-nya pas waktu ARB 7% ini berebut nih beli. Kenapa? Harganya 100 plus dapat waran 1:1. Itu impian banget ya, impian IPO hunter tuh waran 1:1. Dan ternyata setelah ARB jadi 15%, wah jadi cepet kebanting lah seperti itu, guys. Jadi kedepannya lebih selektif lagi kalau istilahnya mau beli saham. Dan saya rugi 360.000 di IPO Maxi. Oke, kita lihat ya di sini untuk harga sahamnya ini agak mahal dan bukan agak lagi, kalau menurut saya sih mahal banget ya. Di sini saya udah bahas ya. PBV-nya tuh 12 kali. Untuk PER-nya di sini 51. Ini mahal. Mahalnya pakai banget. Bahkan Doh waktu itu juga PBV-nya 9 atau 8 kali. Jadi jauh lebih mahal dari Doh. Ya, IPO si ini. Jadi ya kalau menurut saya kalau udah seperti ini ya jangan berharap istilahnya kalau misalnya cuan bungkus aja gitu ya. Jangan di hold lama-lama. Karena kalau mau dibawa ke berapa? PBV-nya udah 12 kali loh. Ya kan? Oke, terus untuk prospeknya bagus. Nah, ini dia yang bikin bagus lagi. Yang bikin bagus pertama adalah prospek dari usahanya bagus karena dia kendaraan listrik masa depan. Terus yang kedua, jatah yang di atas 100 juta itu lebih kecil daripada yang di bawah 100 juta IPO-nya. Terus yang ketiga adalah dari underwriter, teman-teman. Underwriternya ini dedengkot semua ya, dedengkot arah. KI apa? Yang paling legend ya. Yang paling legend itu kalau nggak salah ADMR. ADMR dari 100 sampai ke 3000. Mantap ya arahnya. Nah, untuk IF ini yang paling legend yang terakhir adalah Awan, ya saham Awan. Itu arah berapa kali, teman-teman? Saya sampai cuan hampir 200% lebih kayaknya di Awan ya waktu itu IPO. Terus LG, Trimegah itu yang terakhir ngipoin kalau nggak salah, seingat saya itu saham dari Baik. Nah, ini Baik. Nah, ini Baik ini juga arah 3 kali. Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah langganan arah. Beda sama AHA. Kalau AHA langganan ARB memang, cuman habis lah semuanya yang diipoin AHA itu habis ya. Tapi kalau yang KI, IF, LG ini semuanya masih di atas. ADMR ya, contohnya NSS ya, terus IF ya, NSS, terus ada Awan, semuanya masih di atas, nggak ada di bawah 100 gitu ya. Terus LG juga Baik juga masih. Satu lagi apa? Saya lupa ya. Saya lupa satu lagi. Pokoknya oke lah untuk underwriternya. Jadi prediksi saya seperti ini, teman-teman. Nah, ini semoga aja kejadian ya, nggak miss kayak Maxi. Karena saya juga ikut nih. Nah, kalau yang IPO RELF saya nggak ikut, ke akselerasi saya nggak ikut dulu, teman-teman. Nah, di sini kalau prediksi saya akan close hijau, teman-teman ya. Mungkin akan dapat merah juga, mungkin warna volatile gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau yang IPO ini close-nya mungkin aja hijau. Terus untuk ini high-nya akan hit 115, sorry. Di atas 115. Nah, ini kita coba buktikan nanti hari Senin gimana. Kalau prediksi saya nanti VKTR akan close hijau dan harga high-nya akan lebih dari 115. Itu prediksi saya, teman-teman. Nah, semoga aja kejadian ya bagi teman-teman yang ikut IPO VKTR dan fans Nia Ramadhani tentunya. Nah, mungkin itu cuma dari kita, Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oh ya, ini udah muncul lagi IPO baru. Ya, ada 3. Nanti kita akan bahas. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya.